Oke, tadi nikel-nikelan itu ya, nikel-nikelan masih bagus, tungguin aja. Ada timingnya buat dia buat naik. Esa, Esa juga tungguin ya, kayaknya nggak lama lagi naik. BDMN kan kemarin di grup gue udah share ya di bawah 3000, ambil aja. Kalau sekarang turun dijagain aja, jangan sampai BEP-nya dilewat. Gosco, oke kita lihat ya, Gosco kemarin kemarin mengurangi kepemilikan di BBYB ya. Coba kita lihat Gosco. Oke, Gosco ini kayaknya bakal bikin bottom baru lagi ya. Jadi arahnya kalau gua lihat turun sedikit-sedikit pelan-pelan, tapi nanti ada kans buat mantul. Kalau sekarang sih mungkin turun dulu ke 106-an ya, Gosco. BTPS. BTPS udah area buy, tungguin aja ya, ada kans buat naik BTPS. Sesuai rekom ya. Akra. Akra gue liatnya kayak gini ya guys. Jadi dia turun dulu untuk naik dulu untuk turun lebih dalam. Jadi Akra ini udah kurang menarik. NICL. NICL ini sih sebenarnya gorengan ya, tapi by technical sih lumayan ya. Technicalnya lumayan, tapi kalau gue mungkin akan tunggu breakout ya. Breakout di 111 mungkin. Baru menarik ya. Kalau belum breakout, ada kans turun sedikit lagi. Jadi mungkin kalau sekarang kalau belum punya barang mungkin tungguin di 98 ya, tapi kalau breakout atas di buy aja. Agro sabar. Sabar aja, nanti tiba-tiba agro ini meledak kalau gue lihat. Ya, sabar aja, dia lagi sideways ke kanan tapi ada kans buat meledak. Tungguin aja. Sabar ya. PNLF kan kemarin di grup, ada yang ikut grup gak? Kalau di grup kan gue udah ramalin ya, tanggal berapa kemarin? Tanggal 24 akan nyampe peak 560, nyampe target. Ya which is gue meleset dia cuma sampai 555, habis itu turun. Cenderungnya turun dulu kalau sekarang ya. Oke, Akra tadi udah, Medco juga sama, menurut gue kurang bagus ya, harga oil udah turun terus di bawah 80, Medco arahnya sementara ini ke bawah. Kurang cakep. Pegas juga sama ya, kalau gue lihat sih akan cenderung ke bawah ya. Pegas kayak gini lah kira-kira. Pegas akan cenderung ke bawah ya. Waduh. Friend ini udah habis sentimen ya, kayaknya gitu-gitu aja sih. Belum ada tanda-tanda mau naik buat Friend. Oke, ESA udah tadi ya, tungguin. ESA tuh kayaknya udah deket-deket. Oke, ESA BTPS udah tadi. Hadid, aduh ini mah juga gorengan ya Hadid ini. By technical Hadid ini lumayan ya. Lumayan. Gue cuma bisa bilang lumayan ya. Gue nggak berani rekom soalnya kayaknya terlalu kecil. Lumayan ya, catnya lumayan. Suli ini kayaknya termasuk gorengan juga ya.
Kok jadi macet ini? Ntar ya. Besok sama apa yang bagus belum ngecek juga. Cobain ESA ya. Ini kenapa jadi macet chartnya? Wah, Suli sih. Trading view-nya aja nggak mau lihat nih. Yang lain dulu dah. Energi. Kok sama ya? Something wrong nih. Coba ya, bentar ya, catnya muter-muter mulu nih di gua nih. Oh nih Hadit udah keluar. Tadi Hadit tadi Suli ya. Suli. Oh, sorry guys, internetnya lepas. Ya Suli tetap nggak mau ya. Energi dulu deh. Energi. Kayaknya juga udahan ya. Energi kalau gue lihat mungkin ke 310 ya. Jadi gambar gue ini udah nggak berlaku ya. Lebih cenderung turun ke 310. Ingat ya, oil terakhir udah di bawah 80 ya. Jadi saham-saham sektor energi itu mungkin udah mencapai peaknya. ESA BTPS masih on track, masih. Sido. Sido ini harus cicil ya. Dia punya kans naik, tapi bisa aja turun dulu baru naik. Jadi belinya nggak bisa sekaligus. Cicil-cicil aja, tapi ada kans buat naik ya. Sido. Oke, BBYB ini agak susah ya. BBYB 3 hari ke depan buat dilihat secara teknikal susah karena kan dia ada aksi korporasi ya sampai tanggal 30 penebusan RI. Jadi sampai tanggal itu ya tergantung kepentingan pemilik modal yang gede-gede ya. Mereka maunya apa? Mereka mau dapat mau dapat saham murah apa mau dapat duit, yaitu nanti tergantung rencana mereka. Dan gua nggak ada denger ya rencananya apa, nggak dapat info-info. Jadi 3 hari ke depan mungkin agak sulit buat BBYB ini ya untuk diprediksi. Nanti kalau udah trade isunya kelar, pelan-pelan udah mulai normal, kalau dari technical sih ada kans buat rebound ya, tapi buat 3 hari ke depan sulit diprediksi. BP bagus, tapi jangka pendeknya turun dulu ya, jadi tunggu di bawah kalau mau masuk BP ya. Tapi arahnya ke atas, cuma dia koreksi dulu, jadi tunggu di bawah, jangan dikejar. SCMA, oke, SCMA kalau by chart sih targetnya tetap akan ke 300 ya, cuma jangka pendek ini turun dulu. Targetnya kira-kira di 240 sih ya. Kemarin sempat kena ya 242, udah mulai naik ke 250 ya, tungguin lah. Mungkin minggu ini akan bottoming ya. Minggu depan itu udah mulai rebound. SCMA ini mungkin 2 hari lagi lah, 2-3 hari lagi lah. Loyo ya, habis itu harusnya ada kans buat naik. Pani jangka pendek koreksi dulu ya, tapi dia kans buat naik itu ada ya. Tapi jangka pendek koreksi dulu. Jadi kalau mau masuk Pani tunggunya di bawah ya. Tunggunya di berapa?
masih agak jauh sih ya turunnya. Yang ideal mungkin dekat-dekat 1000 ya untuk panik. Seger. Hmm, cakep ya. Lumayan seger ini cakep tapi sama ya jangka pendek kayaknya 775 dulu ya kalau gua lihat. Baru dia bisa naik lagi. Tungguin agak bawah ya seger ya. Tungguin di 775. Oke, BBI kemarin turun ya. Jadi gua rekom di 2250 tapi dijebol. Kayaknya dia akan ke 2000 dulu ya. Jadi nanti kalau yang kemarin udah beli di 2250, kalau ke 2000 buy lagi ya. Average. Tapi dia masih tetap ada kans buat naik ya BBI. Sabar-sabar aja. Yuk, masih ada kans buat BBHI ya. Sabar aja. Kayaknya dia ke 2000 dulu baru rebound. BBRI. Ya, barusan breakout. Masih bisa naik. BBR ini pegang aja lah ya sampai Windrest ya. Sampai nanti akhir Desember. Tapi mungkin potensi naiknya nggak gitu banyak ya. Tapi arahnya udah naik. Ya ini kan November 3 hari lagi kelar nih. Ya abis itu Desember masuk Windrest sih harusnya agak-agak ngebut saham-saham ini. Cuman BBR ini mungkin nggak jauh-jauh lagi ya. Kalau gua lihat ya paling di atas 5000 dikit ya, 5200 lah. Tapi untuk ukuran BBRI ya lumayan ya, naik 10% ya lumayan. BP tadi udah ya. BP itu arahnya naik, tapi jangka pendek turun dulu, jadi tungguin di bawah. Kalau yang udah beli kemarin gimana? Simpen aja, nanti udah nyampe bawah beli lagi. Bawahnya kira-kira di berapa? Ya 150-an lah ya. Coba nanti kita lihat ya, dia turunnya seberapa kenceng. Soalnya ini masih arahnya ke bawah agak lama sih kalau gua lihat. Ya 157 sampai 150 lah ya. Nanti tungguin aja, ini harusnya sih turun-turun dulu BP. Oke, salam kenal juga. Oke, udah cukup, gak ada lagi. Oke, yang bagus buat besok apa? Eh, ESA itu lumayan menarik buat besok, ya. ESA sama INKP ya. INKP kemarin gue udah kasih rekom juga ya, tungguin di 9.500 itu area yang bagus buat di buy ya. Jadi antri aja di situ. Mungkin besok dikasih 9.500, habis itu sih arahnya ke atas. BTPS juga cakep. ASA ya, oke ASA ini kemarin juga gue ada rekom ya. ASA ASA mungkin kalau kemarin ikut rekom dijemur BEP dulu ya. Dia tanda-tanda naiknya belum terlalu kuat.
Toba. Toba ini mesti sabar ya, super sabar. Tapi tanda-tanda naik sih udah ada ya. Cuma sabar lah. Ini harus sabar ya. Kira-kira Toba naik sampai berapa ya? 900 sih kalau technical ya. Cuman harus sabar. Pico. Pico, aduh, Pico lagi. Ini memang Pico ini ya. Fluktuatif banget ya. Ya, Vico arahnya ke bawah 300 sedikit ya. 300 lah. Nanti lihat lagi kalau di 300 bisa mantul, ada kans buat dia mantul ya. Terus Cars. Belum ada tanda-tanda ya Cars ya. Cars belum ada tanda-tanda. BABP kemarin udah sempet naik, turun, naik. Target gua nih 145 ya, tapi kemarin cuma nyampe 141. Kayaknya kalau lihat sekarang cenderung koreksi dulu ya kalau lihat sekarang. Arto. Arto ini kalau gua lihat di 5 ribuan itu ada kan buat mantul sih, ya. Yup, di 5 ribuan ada kan buat mantul. Ini udah deket-deket mantul juga kalau gue lihat Arto ini ya. Ya mungkin harus tunggu sekitar 2-3 hari ya. Call ini harus sabar juga ya. Call harus sabar. Tapi kalau sabar call ini lumayan lah. Nyampe itu ke 300-an ya targetnya. Cuma harus sabar. Ini turunnya tipis-tipis, diiris tipis-tipis ya, tiap hari turun 1 tik, turun 1 tik, turun 1 tik, tapi nanti once dia naik tuh arah model kayak gini. HATM sideways ya, turun dikit, naik dikit ya. Meta juga lagi sideways. Sama Meta juga lagi sideways. Sideways itu ya naik dikit, turun dikit ya, gerakannya di situ-situ aja, naik 5 tik, besok turun 5 tik. Jadi kalau sideways itu naik dimanfaatin buat exit. Breeze ada kan sih buat naik ya. Breeze agro itu ada kan buat naik. Potensinya lumayan gede ya. Telkom, Tekim apa Telkom sih? Telkom ya gitu-gitu aja ya, sama dia juga sideways, ada kans juga sih buat rebound. Lagi sideways, next move-nya kayaknya rebound ya. Apalagi kalau udah masuk Desember ya.
Ini tinggal sabar-sabar aja sih guys, tinggal 3 hari lagi kan November, abis itu masuk Desember ya mulai windrest ya. Kalau windrest ya jadi ya lumayan sih, saham-saham itu akan terbang, targetnya sekitar kalau jadi ya windrestnya 7.400 lah indeks IHSG ya. IPPE sabar ya, tungguin aja. Sabar kalau sangkut di IPPE, sabar tungguin aja ya. Ntar tiba-tiba dia ada hentakan naik ke atas. Nah kalau udah ada hentakan naik ke atas jangan lupa exit ya. IPP ini kalau hentakan naik ke atas 20%-an soalnya. Seli sabar, udah mau naik itu. Sabar ya, udah mau naik. Mungkin selis juga boleh tuh dimasukin ya buat yang suka gorengan. Tapi kalau yang nggak biasa main gorengan jangan ya. Karena dia butuh cepet. Befik. Befik belum ada clue naik ya, masih sideways saja. INTP. Bagus. Bagus ya NTP ini. Ini kayaknya juga salah satu yang akan naik pas windrest ya. Tungguin aja. Bagus sih, cakep ya NTP. Arko, aduh ini udah bikin pattern sih IHNS ya. Cuma pas di naik line momentumnya udah nyampe atas. Biasanya kalau kayak gini suka dibawa turun dulu, habis breakout turun dulu. Ya Arko ini sulit ya. Kalau mau beli Arko nih bang, ya oke sih lumayan kalau bisa breakout atas. Cuma belinya nggak boleh langsung ya. Kadang-kadang kayak gini suka di false breaking dulu, habis break nanti turun. Jadi harus bisa beli lagi. OMED dan MLPL. Oke, ini dua terakhir ya, OMED dan MLPL. OMED ini masih baru banget ya. Oke, OMED ini barusan IPO ya, jadi kalau buy chart dia gak gitu cocok ya. Ini mungkin dilihatnya secara bandarmologi aja ya. Jadi dicek bandarnya siapa, B-nya berapa, VWAP-nya di berapa. Ya ini nggak cocok kalau buat technical. Jadi gua skip ya, no. Gua nggak kasih komen di ini. MLPL. MLPL ini kalau dari chart sih udah bagus ya, cuma kemarin si MPPA-nya turun lagi ya. Oh, MPPA-nya naik ya. Oke, MPPA naik tapi kayaknya udah kelar ya. Dia akan koreksi dulu. Jadi MLPL kemungkinan juga koreksi dulu ya. Kalau yang kemarin udah beli, terlanjur beli, saran gue kalau masih profit, oh tapi ya saran gue usahain BEP dulu lah ya. Karena MLPL kalau gue liat naiknya ngekor MPPA, sementara MPPA-nya sekarang kayaknya udah mau koreksi dulu. Kenaikannya udah lumayan kenceng ya. Kalau gue lihat MPPA ini koreksi dulu, jadi kayaknya MLPL juga ikut dulu. Koreksinya ke berapa? Kayaknya kalau gue lihat MPPA mungkin turun dulu ke 170 ya sebelum dia naik lagi. MLPL mungkin ikut, jadi kalau udah profit dijagain profitnya. Kalau profitnya kecil dijagain BIP-nya ya, biar enggak jadi rugi. Goto nih 180 kayaknya bisa mantul ya. Ini udah area-area deket lah. Cuman ini kan 180 ada support, jangan langsung di buy ya. Jadi tunggu mantul dulu deh support, tunggu nge-swing dulu. Tunggu dia swing low baru di buy.
Jadi memastikan dulu dia memang mantul di 180. Oke, SMRA ini terakhir ya. SMRA. SMRA ini bagus ya. Dia udah naik, volumenya juga tinggi dan bandarnya di dalam dengan harga di sini. Jadi ini dilematis. Bandara sendiri harganya 610 ya. Sementara sekarang harganya 615. Cuman kalau dari cat ini turun dulu. Cuman bandar belum tentu kasih turun. Jadi kalau kayak gini biasa belinya harus bertahap ya. Beli dulu, kalau nanti dia turun, nanti beli lagi. Ya, tapi arah overall SMRA ini ke atas. Ini apa nih, BSBK? Oke. Terakhir nih BSBK ya. Gua matiin komennya ya. BSBK. Oh, ini juga sama BSBK ini. BSBK ini sama juga ya, baru IPO ya, nggak cocok ini pakai technical, lebih cocok pakai bandarmologi.